Universitas Islam Negeri Dato Krama Palu atau UIN Dato Krama. Sebuah kampus yang jujur saja tidak pernah ada dalam wishlist hidup kami. Bukan karena kampus ini tidak baik dan bukan pula karena kami meremehkannya. Hanya saja rencana hidup seringkali tidak selalu berjalan sesuai wishlist yang kita susun. Namun langkah akhirnya membawa kami ke tempat ini, ke tempat di mana mimpi tidak lagi ditentukan oleh keinginan semata, tetapi oleh proses dan keberanian untuk bertahan. Di kampus ini, kami belajar bahwa yang terpenting bukan di mana kita memulai, melainkan bagaimana kita melangkah dan berkembang. UIN Dato Krama mungkin bukan pilihan pertama dalam wishlist kami, tetapi kini ia menjadi bagian penting dari perjalanan hidup kami. Karena terkadang tempat yang tidak pernah kita masukkan ke dalam wishlist justru memberi pelajaran paling berharga. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pernah gak sih lagi ngerjain tugas, tapi bingung harus mulai dari mana? Data ada di mana-mana, aplikasi beda-beda, dan semuanya terasa nggak nyambung. Hal seperti ini sebenarnya juga sering terjadi di perusahaan. Sistem informasi sudah banyak digunakan, tapi belum tertata dengan baik. Ngomongin sistem informasi di perusahaan itu nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal strategi. Teman-teman harus tahu, framework itu banyak macamnya, tapi yang sering dipakai adalah framework TOGAF. Emang TOGAF itu apa? Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu TOGAF dan kegunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 lagi berada di kampus UIN Dato Krama Palu. Hai guys, perkenalkan nama saya Maulada Warahmah dengan NIM 2362712. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Tasbih Hakim dengan NIM 2362727. Hai, perkenalkan nama saya Komala Ida Andani dengan NIM 2362759. Perkenalkan nama saya Dina Aulia dengan NIM 2362051. Dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Dosen mengaku, Bapak dosen Acolele Ekspor. Kali ini kami akan membahas materi tentang TOGAF, The Open Group Architecture Framework. TOGAF merupakan framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengelola enterprise arsitektur. Dalam TOGAF, Enterprise Arsitektur mencakup arsitektur bisnis, data aplikasi, dan teknologi yang saling terhubung. Teknologi ini membantu penggunaan terlihat sistem informasi secara menyeluruh, bukan secara terpisah. Memang seperti apa sih TOGAF itu? Kenapa framework ini sering digunakan? Pertanyaan ini sering muncul, apalagi kalau kita baru pertama kali belajar Enterprise Arsitektur. Agar teman-teman bisa memahami seberapa penting TOGAF itu, maka simak video penjelasan kami. TOGAF digunakan sebagai framework untuk membantu perusahaan dan instansi merancang sistem informasi secara terstruktur. Dengan TOGAF, kita bisa melihat kondisi sistem yang sedang berjalan, lalu merancang kondisi sistem yang diinginkan ke depannya. TOGAF juga membantu perusahaan untuk menyelaraskan antara bisnis dan sistem informasi agar sistem yang dibangun benar-benar mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, TOGAF banyak digunakan untuk mengelola banyak sistem dan aplikasi agar saling terintegrasi dan juga tidak berjalan sendiri. TOGAF menyediakan tahapan pengembangan yang jelas mulai dari perencanaan, implementasi hingga pengelolaan perubahan. Dalam tahapannya ada yang disebut dengan ADM atau panjangannya Arsitektur Development Method
ini itu bersifat iteratif dan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Nah, dalam beberapa tahapan itu, tahapan yang pertama adalah preliminary phase atau tahapan persiapan. Nah, di mana pada tahap ini organisasi menentukan ruang lingkup, prinsip, dan arsitektur apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada fase A, arsitektur fashion, di mana pada tahap ini bertujuan untuk menetapkan visi dan arah arsitektur agar selaras dengan tujuan bisnis. Nah, selanjutnya ada fase B, bisnis arsitektur, berfokus pada pemetaan proses bisnis dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya masuk fase C, informasi sistem arsitektur, yang mencakup arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Setelah itu masuk fase D, teknologi arsitektur, membahas infrastruktur yang dibutuhkan teknologi untuk mendukung sistem informasi. Pada tahap implementation governance, pengembangan sistem dikontrol agar sesuai dengan arsitektur yang telah direncanakan. Tahap opportunity and solution dan migration planning digunakan untuk menentukan solusi serta menyusun rencana implementasi secara bertahap. Pada tahap terakhir adalah arsitektur change management, yaitu tahap pengelolaan perubahan agar arsitektur tetap relevan dengan kebutuhan bisnis. Di Autograph kita belajar bahwa sistem informasi itu bukan cuma soal teknik, Tapi juga soal strategi. Yuk terus belajar dan mengeksplorasi program. Karena ilmu ini bisa jadi bekal berharga di masa depan. Nah, itulah dia tadi penjelasan materi dari Togel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin mendownload materi, bisa cek link di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.